Kompas sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin terus mendorong penyelesaian normalisasi sungai, salah satunya memberikan edukasi kepada warga untuk membangun jembatan sesuai standar. Dan di samping itu, banjir dan fenomena air pasang menjadi persoalan krusial yang terus menimpa warga Kota Banjarmasin. Selain kerja nyata dari pemerintah, hal penting yang perlu perhatian serius adalah kesadaran semua pihak dalam menghormati sungai dengan tidak membuang sampah di sungai. Anggota Komisi 3 DPRD juga terus mendorong agar program normalisasi sungai terus berjalan dan intens melakukan koordinasi dengan daerah tetangga penyumbang banjir. Tidak hanya itu, pihaknya juga terus melakukan edukasi ke masyarakat agar sadar untuk membangun gedung jembatan meninggi dengan standar yang sudah ditentukan. Memperlambat atau mengurangi debit air di kanal kiri Ayani, dan sudah kami terus komunikasi apa sih desain planning di kiri kanan Ayani itu, yang kami sebagai wakil rakyat mengharapkan bahwa jalan Ayani itu dikembalikan fungsinya sebagai sungai yang dulu Belanda 25 meter, sekarang ada 9 meter yang tersisa. Itulah 9 meter sampai dengan dan kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat sepanjang kiri kanan jalan untuk didorong supaya ada kesadarannya membangun gedung yang ada jembatannya untuk bisa dinaikkan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh tim PUPR yang sudah melakukan konsepsional. Upaya serius pemerintah terus harus disadari semua komponen masyarakat dari hal terkecil, yakni jangan membuang sampah sembarangan. Murtasiah, Banjar TV. Bencana banjir dan darurat air pasang awal 2021 menjadi persoalan krusial warga kota yang harus mendapatkan solusi konkret dalam penanggulangannya. Tak hanya itu, selain peran aktif pemerintah setempat dalam upaya penanggulangan, juga harus adanya kesadaran masyarakat, khususnya warga pesisir dalam menjaga sungai. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dalam agenda reses di Banjarmasin Utara mewanti-wanti konstituennya agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah yang berakibat pada bencana banjir. Barusan kita mengalami air pasang lah, bisa juga dikatakan banjir, karena kebanyakan warga walaupun mengerti tapi karena tidak ada tempat sampah jadi mereka membuang sampah sembarangan. Akhirnya sungai-sungai tertutup dangkal, lalu terjadilah air pasang tinggi yang sulit surutnya. Sebenarnya pasang surut tapi kena sampah tadi tinggi. Jadi saya rasa sangat penting sekali penertiban penyediaan tempat sampah ini. Dengan saling menjaga dan atas kesadaran diri untuk menjaga lingkungan, diharapkan berbagai permasalahan bisa diatasi bersama dan tentunya membantu program kerja pemerintah. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, LSM Mampus kembali meneruskan perjuangannya menjaga fungsi sungai agar kembali fitrah dan berkah. Caranya dengan mengedukasi warga untuk memindahkan tempat ibadah yang berdiri di atas sungai. Hal tersebut mendapatkan respon baik dan sambutan positif warga Jalan Laksana Intan Gang Berlian terkait rencana pembongkaran langgar Baitur Rahman yang berdiri di atas sungai. LSM Mampus pimpinan Anang Rosadi Adenansi, aktivis ekstrim garis lurus bersama Rahmat Nolpriyardi kembali meneruskan perjuangannya mengembalikan fungsi sungai kembali fitrah dan berkah. Kali ini bertemu dengan warga Jalan Laksana Intan Gang Berlian, Kelurahan Kelayan Selatan, Banjarmasin, guna memberikan edukasi terkait petua ulama tentang keberadaan tempat ibadah di atas sungai yang dinilai melanggar norma agama, karena apapun ibadah yang dilakukan di atasnya dinilai tidak berkah dan menyalahi aturan ajaran agama Islam. Jadi kita mengkomunikasikan apa yang diinginkan para alim ulama, para habaib tentang pentingnya sungai untuk kehidupan dan tidak menggunakan sungai untuk kepentingan pribadi. Nah, lalu kami melakukan komunikasi tentu dengan Masjid Baitur Rahman pada hari ini di Kelayan Gang Laksana Intan, dan alhamdulillah terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sesungguhnya dari hati yang kami yang paling dalam, ini insya Allah akan terpindah ke pinggir gitu. Jadinya jauh daripada sungai, sehingga keinginan daripada pesan agama, keinginan daripada pesan para alim ulama
hari ini insya Allah akan terrealisasi di masa yang akan datang. Itu yang paling mendasar. Langgar ini berada persis di atas sungai. Nah, di atas sungai yang dalam Batsul Masail Nahdlatul Ulama itu adalah tempat yang dilarang, yang tidak dibolehkan dan bahkan diharamkan untuk digunakan kepentingan baik pribadi ataupun kelompok, apalagi tempat ibadah. Nah, kita hendaknya tempat-tempat ibadah mudah-mudahan kerjasama dengan pemerintah tentunya itu dipindahkan semua ke pinggir gitu. Tuhan. Jadi kalau dia misalnya mengotori sungai, berarti dia kan mengotori Tuhan sebenarnya, karena dia makhluk Tuhan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita misalnya membeli sangkar burung ya, nah, lalu kita puji sangkar ini, oh pemiliknya kan senang kan? Tapi kalau kita hina, kalau kita lecehkan, tentu kan pemiliknya marah. Oh ini sudah dikasih, sudah dibuatkan. Seperti diketahui di lokasi ini terdapat Langgar Baitur Rahman yang sejak 30 tahun lalu berada di atas bantaran sungai. Untuk itulah rencananya sesuai kesepakatan bersama akan membongkar dan memindahkan bangunan langgar tersebut ke bagian pinggir sungai sesuai dengan aturan pemerintah kota Banjarmasin. Rijali Afandi, Banjar TV. LSM Mampus yang peduli dengan fungsi sungai sengaja melakukan edukasi dan penyampaian langsung kepada warga Jalan Laksana Intan Gang Berlian, Kelurahan Klayan Selatan, Banjarmasin, ternyata mendapatkan respon baik dan sambutan positif warga setempat. Seperti halnya disampaikan tokoh masyarakat yang merupakan pengurus Langgar Baitur Rahman yang mengaku berterima kasih atas edukasi yang disampaikan LSM Mampus. Pihaknya juga berterima kasih kepada para ulama yang menyampaikan petuah dan himbauan serta memberikan pengetahuan terhadap bangunan tempat ibadah yang berdiri di atas sungai. Mudahan bujur-bujur digawiakan atau sampai berhasil di kami ini sini dipindahkan dari sungai sampai ke tabing. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat kita bermanfaat. Nah, ini sudah berapa puluh tahun berdirinya? Di sini 30 tahunan dapang dah. 30 tahun. Jadi setuju memang anjuran dari program dari itu tadi nah masalah kada boleh di sungai nah hukumnya haram. Nah agama membolehkan tuh nah. Nah itu bang, jadi kami menyetujui aja tuh nah kasih dari ulama guru bahid nah menyarankan kami agar tak pindah langgar kami ini dengan berhasil mudah-mudahan baik dan bermanfaat. Sementara itu Ketua RT setempat juga merespon dengan baik rencana akan dibongkarnya Langgar Baitur Rahman yang berdiri di atas sungai untuk dipindahkan ke daratan. Harapannya ke depan, apapun ibadah yang dilakukan warga sekitar akan menjadi berkah nantinya. Alhamdulillah ini dapat anggaran dari pemerintah kota. Kan alhamdulillah di sini dipindahkan ke seberang sini kami. Ke daratan ya? Ya ke daratan. Sebabnya kan di sini itu sudah kada pantas lagi untuk bangunan di atas sungai. Salah satunya dari situ. Dan terima kasih juga kepada Guru Bahid yang sudah mengingatkan pada warga kami ini untuk tidak sholat atau mendirikan bangunan langgar lah di atas sungai. Rencananya dalam waktu dekat, warga setempat akan melakukan pembongkaran langgar di atas sungai untuk dipindahkan ke tempat yang sudah disepakati agar dapat dipergunakan kembali sebagai tempat ibadah. Rijali Afandi, Banjar TV. Pemirsa, Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Banjar menggelar Rembuk Utama tahun 2021. Selain membahas pengembangan usaha, rencana, dan program kerja, serta keputusan kelompok KTNA, forum diskusi ini juga sekaligus menyusun kepengurusan KTNA periode 2021-2027. Di samping itu, meski saat ini para petani dihadapkan pada bencana banjir yang sangat berdampak bagi sektor pertanian, namun diharapkan mereka mampu bangkit pasca bencana tersebut. Dihadiri perwakilan KTNA dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar, Rembuk Utama KTNA tahun 2021 mengusung tema meningkatkan kerjasama KTNA dengan pemerintah daerah
untuk memajukan pertanian Kabupaten Banjar. Rembuk utama ini dilaksanakan guna menyusun program kerja sesuai amanah AD ART KTNA, sekaligus mempersiapkan rapat paripurna dalam rangka menyusun kepengurusan masa bakti berikutnya. Sebagai mitra kerja pemerintah, KTNA merupakan jembatan antara petani dan pemerintah, yakni menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat dan menyampaikan aspirasi maupun keluhan masyarakat kepada pemerintah. Meski saat ini para petani dihadapkan pada bencana banjir yang sangat berdampak bagi sektor pertanian, namun diharapkan mereka mampu bangkit pasca bencana tersebut. Sekarang ini sudah hampir berapa bulan sudah kita bertanam. Jangan menanam, maulah penyemaian aja tidak bisa. Maka KTNA ini khususnya adalah pertanian kan. Nah, bagaimana juga pertanian KTNA Kabupaten Banjar ini tetap jalan. Tetapi dengan adanya kendala sekarang ini, mungkin kita sudah lewat bulan istilahnya, sudah mau menanam apa yang ditanam di bulan. Juga melakukan kerja-kerja sosial, kita sudah menghimpun yang bisa kita lakukan. Tapi kita KTNA itu bukan seperti mercusuar, Pak. Berbuat sedikit tapi terlalu besar gaungnya. Kalau KTNA berbuat banyak sekalipun gaungnya kecil. Nah, itu prinsip kita. Karena yang terkena itu adalah teman-teman kita, dan kita tidak punya kepentingan terselubung. KTNA itu, Pak, jujur saya katakan, kalau mau ditukar itu larang benar. Karena di KTNA itu semua partai politik ada. Jadi tidak boleh bicara partai politik di KTNA itu. Tapi kalau bicara soal kondisi masyarakat tani dan nelayan, nah KTNA harus tampil. KTNA harus tampil. Menyampaikan keluhan-keluhan teman-teman kita kepada pemerintah. Inilah salah satu upaya kami dari KTNA. Kalau KTNA, jujur saja Pak, kalau kami lihat kawan-kawan yang khususnya di KTNA Kecamatan, sampai hari pun mereka aktif membantu para petani-petani dan bermitra dengan BPP untuk bagaimana memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani-petani. Terpilih sebagai Ketua KTNA Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2027, Haji Anang Mujiono dari KTNA Aranio. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kalsel melakukan audiensi sekaligus mendesak anggota DPRD Kalsel untuk mengkaji ulang RT RW wilayah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, menyebutkan semua limbah batubara tetap sebagai limbah B3 karena faba yang dikeluarkan itu hanya faba yang dihasilkan oleh PLN, dan hal ini juga sudah melalui kajian ketat dari KLHK. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke DPRD Kalsel belum lama tadi. Kedatangan BEM se-Kalsel ini diterima Ketua DPRD H. Supian Haka beserta instansi terkait. Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel Rinaldi yang memimpin audiensi tersebut mendesak pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk memeriksa ulang rencana tata ruang wilayah RT/RW dan mengaudit seluruh perizinan industri ekstraktif dan menyusun skema pembangunan yang mengedepankan keselamatan warga. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Kalsel juga diminta membuat mitigasi regional bencana. Mahasiswa juga menuntut pemerintah merehabilitasi kerusakan hutan yang terjadi karena eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan rusaknya alam karena ekosistemnya memang dirusak oleh perizinan tambang dan sawit, sehingga kawasan-kawasan yang punya fungsi ekologi menjadi terganggu. Terkait limbah batu bara, sudah sejak tahun lalu pihaknya menilai Omnibus Law bakal menjadi bumerang bagi Kalsel yang menjadi salah satu daerah penghasil batu bara terbesar. Sementara di Kota Baru, dari perusahaan tambang yang baru buka, sudah ditemukan pencemaran air dan debu akibat aktivitas pertambangan. Kita sebagai penghasil devisanya adalah batu bara yang terbesar, itu juga akan merasakan dampaknya. Kawan-kawan kemarin saya sudah sudah ada kunjungan ke kawan-kawan Kota Baru, itu di sana ada
pertambangan yang baru buka, katanya di sana juga ada air sudah tercemar dengan limbah-limbah di sana. Debu-debu juga sudah tercemar ke air-airnya. Itu mungkin akan kawan-kawan bahas nantinya. Nah, mungkin agenda hari ini, Pak, kita akan membuka dengan audiensi. Ketua DPRD Kalsel Hasupian Hakam mendukung upaya mahasiswa dalam menjaga lingkungan, tapi mahasiswa juga harus aktif memperjuangkan kelestarian lingkungan, tidak hanya dari DPRD maupun lembaga lain. Menurut Sopian, mahasiswa juga harus dilibatkan dalam pengawasan lingkungan, sehingga lingkungan Kalsel dapat terjaga bersama masyarakat dan ikut menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Intinya lingkungan hidup ini kan tidak untuk satu orang yang untuk menjaga kepentingannya, tapi lebih khusus kepada rakyatnya yang punya fungsi untuk yang bisa mengawasinya. Contoh apa yang saya sampaikan tadi, kita banyak misalnya ada imunisasi, penghijauan, penanaman pohon, ternyata ditanam 1 minggu mati, pengawasannya tidak ada terlalu jauh, uang negara terlalu banyak dikeluarkan. Akhirnya ada muncul mahasiswa bisa turut serta saya libatkan nantinya bisa untuk mengawasi. Apalagi aturan kita ini kan banyak ditarik ke pusat. Tapi jangan salah, walaupun pusat semuanya kewenangan, kita harus pusat kontrol ada di provinsi. Muhail, Banjar TV. Adanya kebijakan pemerintah terkait penghapusan limbah batu bara dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun B3 menjadi sorotan utama mahasiswa Kalsel saat gelaran audiensi di Gedung Rumah Banjar. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan ada salah pemahaman mahasiswa terkait limbah batu bara yang dikeluarkan pemerintah sebagai limbah B3 dari Omnibus Law tersebut. Pasalnya limbah batu bara atau faba dari perusahaan tambang batu bara tetap sebagai limbah B3. Sebab faba yang dikeluarkan hanya faba dari PLN karena sudah ada proses kajian yang sangat ketat dari PLN. Di mana sebenarnya untuk faba sendiri, fly ash, bottom ash yang didiskusikan tadi sebenarnya masih ada miskomunikasi antara faba yang dikeluarkan dari limbah B3 dengan faba yang memang masih ada. Jadi tidak semua faba itu dikeluarkan dalam form yang limbah B3 itu, hanya dikhususkan dengan faba yang memang sudah melalui kajian panjang dari KLHK. Di sini faba yang dikeluarkan dari list limbah B3 itu faba yang diproduksi oleh PLN. Jadi tidak semua faba. Jadi tadi sempat terjadi miss bagaimana faba itu yang didiskusikan ya. Bijau Hanifah menyatakan pemahaman akan faba yang dikeluarkan dari limbah B3 itu juga masih simpang siur sehingga perlu disosialisasikan kembali. Sosialisasinya baik kepada masyarakat ataupun mahasiswa agar tidak ada dugaan atau kecurigaan mengenai pengelolaan limbah perusahaan yang saat ini dinilai mencemari lingkungan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, PTM, SMA, dan SMK tunggu pemenuhan daftar periksa. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini.